Dalam suasana penuh kasih dan keikhlasan, Niputu Sucining, yang dikenal dengan nama panggung Diva Ucik, merayakan ulang tahunnya yang ke-58 dengan cara yang sangat istimewa. Penyanyi Bali asal Besangkawan ini memilih untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak di Panti Asuh Semara Putra, Klungkung, pada Minggu, 21 Juli 2024. Sejak tahun 2011, Diva Ucik telah mengukir namanya di dunia musik Bali bersama Kandasuta Records. Namun, bagi Ucik, menjadi seorang diva bukan hanya soal panggung dan sorotan, melainkan juga tentang kepedulian dan kasih sayang kepada sesama. Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan rasa syukurnya dengan cara yang tulus dan menyentuh hati. Diva Ucik mengatakan, secara pribadi dia ingin berbagi kepada anak-anak panti asuhan. Ini bukan soal berlebih atau punya lebih, tetapi tentang keinginan untuk berbagi. Ucik tidak sendiri. Ia datang bersama teman-teman dari Kandasuta, yang turut serta dalam aksi sosial ini. Mereka membawa beras, mie instan, pakaian layak pakai, dan sejumlah uang hasil dari sumbangan bersama. Ketika ditanya bagaimana ia memandang anak-anak di panti tersebut, Ucik menjawab dengan penuh keibuan, bahwa dia melihat anak-anak panti asuhan seperti anak-anaknya sendiri. Sebagai seorang ibu dan nenek, Ucik merasa prihatin dengan keadaan anak-anak panti asuhan ini. Dia mengaku, meski tersenyum, namun dari dalam hati dia ingin menangis. Ucik juga berharap agar aksi ini bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk peduli dan berbagi. Bagi Ucik, momen ini bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang harapan untuk masa depan anak-anak panti. Ucik ingin anak-anak panti asuhan ini memiliki masa depan yang lebih baik, dengan pendidikan yang layak dan kehidupan yang tidak tertinggal. Dia berharap anak-anak panti asuhan ini bisa tumbuh dengan penuh harapan dan semangat. Kan hari ini ulang tahun. Saya pribadi ingin berbagi kepada adik-adik yang di sini karena biar bagaimanapun juga dia manusia. Saya merasa terketuk melihat keadaan mereka yang sekarang karena bukan berarti saya berlebih punya tidak. Tapi ingin berbagi, semoga ini bermanfaat meskipun sedikit dari kami. Karena saya juga bersama teman-teman dari Kandasuta ikut hadir sekarang. Saya menyampaikan sama teman-teman bahwa di hari ulang tahun saya ingin berbagi kepada anak panti asuhan. Mereka bilang saya ikut dan semua akhirnya ada yang memang apalah semampu mereka, uang dan juga yang lainnya. Seperti apa ya? Saya memandang itu seperti anak saya sendiri lah. Karena saya juga seorang ibu, saya juga seorang nenek gitu ya. Jadi melihat mereka yang keadaan seperti ini, dalam hati saya sebenarnya pengen menangis, meskipun saya sebenarnya tersenyum ya, tapi karena merasa prihatin sama mereka ya akhirnya kami sampai di sini dengan rasa ikhlas. Itu kami memberikan dengan rasa ikhlas. Diva Ucik berharap aksi sosial ini bisa memberikan semangat baru bagi anak-anak dan mendorong mereka untuk terus belajar dan berdisiplin. Dengan hati yang penuh syukur, Diva Ucik membuktikan bahwa keindahan sejati dari sebuah perayaan adalah ketika kebahagiaan itu dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Di usianya yang ke-58, ia mengajarkan kita semua bahwa kasih sayang dan kepedulian adalah anugerah terbesar yang bisa kita berikan kepada sesama. Sementara itu, penanggung jawab Yayasan Panti Asuh Semara Putra Klungkung, Ikadek Sukarya, ketika ditemui News Yes mengungkapkan rasa bahagianya setelah Diva Ucik merayakan ulang tahunnya yang ke-58 di Panti Asuh Semara Putra. Dia kemudian mengutip pernyataan Diva Ucik yang menyebutkan bahwa tidak perlu menjadi orang kaya untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Jadi pada hari ini kita sangat berbahagia sekali teman-teman dari Kandasuta. Terus Bunda juga pada ulang tahun yang pada hari ini dirayakan di Panti Asuhan. Kita sangat bersyukur sekali teman-teman, ya, seperti apa yang Bunda tadi bilang bahwa beliau berbagi bukan berarti kaya, tapi kita sangat beruntung sekali karena keikhlasan beliau. Kita sangat senang sekali bisa bertemu pada sore hari ini. Jadi beliau sudah
menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu anak-anak kami yang di panti asuhan. Jadi kami keluarga besar panti asuhan Semara Putra mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang hadir pada sore hari ini untuk membantu anak-anak kami yang ada di panti asuhan. Semoga ada lagi pihak lain Pak ya. Itu karena benar, kita berharap mudah-mudahan di tahun ini dan tahun depan, tahun selanjutnya keadaan dan kondisi ekonomi Bali global juga semakin baik. Mudah-mudahan kita bisa ada pihak swasta yang juga bisa membantu kita. Yayasan Semara Putra saat ini mengasuh 33 anak, yang terdiri dari anak-anak dengan berbagai latar belakang seperti penyandang disabilitas, yatim piatu, anak putus sekolah, dan korban kekerasan. Anak-anak ini berusia antara 8 hingga 18 tahun dan sedang menempuh pendidikan dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Kadek Sukarya juga menjelaskan bahwa bantuan yang paling rutin diterima berasal dari pemerintah daerah Kabupaten Klungkung melalui Dinas Sosial, berupa sembako seperti beras, sayur, telur, dan minyak. Namun, sejak pandemi COVID-19, panti asuhan kehilangan banyak donatur tetap dari swasta yang sebelumnya mendukung operasional harian. Panti asuhan memerlukan biaya sekitar 25 juta rupiah per bulan untuk berjalan normal, yang mencakup biaya dapur, pendidikan, kesehatan, dan operasional. Namun, karena keterbatasan dana, panti asuhan harus melakukan efisiensi di berbagai sektor. Sukarya berharap ke depan akan ada banyak lagi instansi pemerintah maupun pihak swasta yang ikut berbagi tali kasih di Panti Asuh Semara Putra.